Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ummahati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memuji dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui jika kita mensyukuri berbagai macam nikmat karunia dan rahmatnya, Allah akan tambahkan nikmatnya, rahmatnya, dan karunianya. Jika kita malah sebaliknya kufur nikmat, menolak takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada diri kita. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Apalah sebuah arti dari kehidupan yang sesingkat ini? Kita berjalan menuju ajal kita. Saat kita menuntut ilmu, bertambahlah keimanan kita. Saat kita bertambah keimanan, semakin berharap mendapatkan ridhonya. Semakin takut dengan azabnya. Semakin takut apabila kita melakukan kemaksiatan kepadanya. Dan semakin berharap saat kita menuntut ilmu, Allah berikan hidayah kepada kita. Sehingga hidayah itu menyapa kita dan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, tujuan kita dalam menuntut ilmu tidak lain dan tidak bukan menumbuhkan keimanan kita kepadanya. Tujuan kita dalam menuntut ilmu bukan hanya sekedar paham, tapi tatkala kita memahami ilmu tersebut, apakah tumbuh rasa cinta kita kepadanya? Tumbuh rasa harap kepadanya? Tumbuh rasa khasyah, takut kepadanya? Dari sinilah poin mendasar kenapa kita bisa hadir di majelis ilmu. Maka sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu pernah mengingatkan kepada kita umat, bagi kita yang sedang menjalani proses pembelajaran, bagi kita yang sedang menjalani kehidupan yang penuh dengan hiruk pikuknya, ingatlah pesan Abu Darda, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Idza dzakartal mauta faqallil minad dunya. Idza dzakartal mauta, apabila engkau mengingat kematian, apabila engkau sadar akan datangnya kematian, apabila kematian menjadi pengingat bagi kita, faqallil minad dunya, maka kurangilah ketergantunganmu dari urusan dunia. Kurangilah ambisi kita terhadap dunia. Jangan berlebihan cinta kita kepada dunia yang saat ini akan meninggalkan kita. Jangan menjadikan tujuan utama yaitu dunia
yang saat ini kita rasakan dan penuh dengan ketidakadilan. Maka jadikanlah dunia sarana menuju akhirat. Karena mengingat kematian akan memotong angan-angan kita dan melunakkan hati kita. Karena mengingat kematian adalah obat bagi hati dari penyakit cinta dunia dan panjang angan-angan. Hikmah yang begitu besar dan penting bagi kita, para penuntut ilmu. Ilmu yang kita dapatkan, sudahkah menjadikan tameng untuk diri kita dari ketergantungan kita terhadap dunia? Ummahati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Dan semoga kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang tergantung kepada akhirat dan tidak tergantung terhadap dunia yang saat ini kita jalan. Amin, Allahumma amin. Ummahati wa akhwati, a'azzani Allahu wa iyakun. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan perjuangan kita di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natikina biha. Karena tidak terasa, kemungkinan besar satu pekan lagi, satu pertemuan lagi ya, kita akan melanjutkan dan membahas tentang kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natikina biha. Karena di bulan suci Ramadan kita akan melaksanakan agenda di takhasus bahasa Arab dari semua kelas yang akan nanti di-share ya di grup di hari apa, di jam berapa, dengan pembahasan apa, dan wajib dihadiri bagi setiap ummahat ya yang ikut di member takhasus bahasa Arab. Oleh karena itu, kecuali ada uzur ya, ada uzur ya, bentrok, sakit ataupun yang lainnya, jadwalnya ada kegiatan lain mungkin ya, maka tidak mengapa la ba'sa bihi, karena kita bisa mendengar via YouTube ya bagi ummahat yang tidak bisa hadir karena ada uzur. Ummahati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natikina biha. Aina wasalna ummahat? Naam. Sampai halaman berapa kita ummahat? Ya, Halaman sepertinya 25, Ustadz. halaman 25. 25. Ya, seperti yang menyimak belum hadir nih. Yang di sini dari daftar kehadiran ya. Baik. Di halaman 25 ya. Pada latihan yang pertama itu PR ya ummahat ya, Iya, kalian Ustadz. sekali. Nah, Iya. baiklah. Ya, bagi ummahat yang belum di storekan silakan storekan, bagi yang belum dikoreksi mohon bersabar ya. Sedang proses. Kita akan lanjutkan pada bagian 2 ummahat. Ya, ummahat bisa lihat di bagian 2 halaman 25. Masih membahas tentang huruf jar. Huruf jar yang sudah kita pelajari baru ada 4. Apa saja ummahat bisa disebutkan? Min, ilah, ala, dan fi. Iya, ala dan fi. Ya, insyaallah. Baru 4. Totalnya ada 9, berarti 5 lagi yang belum. Nah, ya, insyaallah secara bertahap ya, apabila kita sudah melewati pembahasan bab pelajaran
berikutnya nanti ada lagi tambahan seperti itu. Baik, langsung saja kepada latihan bagian 2, halaman 25. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah dengan mengharokati setiap kata. Ya. Dimulai dari kosakata apa ini, Umar? Al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Lalu dilanjutkan. Minal ghurfati. Minal ghurfati. Lalu Minal minal hammami. hammami. Berikutnya Al-mirhadu. al-mirhadu. Berikutnya Ila mirhadi. ilal mirhadi. Berikutnya Al-yabani. al-yabanu. Berikutnya Al-yaban. betul. Al-filibinu. Al-Filipinu. Baknya bertasydid. Oh iya, Ustaz. Al-Filipinu. Berikutnya Minal hindi. minal hindi. Berikutnya ba'dahu Ila sinin. Ila ila sini. ila sini. Masya Allah, sahih. Alhamdulillah. Ya, berikutnya Ummahat, lanjut kepada latihan 3. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Di sini Ummahat bisa baca bersama-sama dan bisa harokati ya bersama-sama. Ya, di sini Ibu Ana yang aktif ya, Ibu Fitriani bagaimana, bisa aktif kah? Atau menyimak? Ibu Yani dan Ibu Yunita. Ya, kalau di sini di absen ya Ibu Sandra yang belum hadir. Ibu Ana, Ibu Fitri aktif ya. Bagaimana Ibu Fitri? Iya. Nah, Ustaz, Ya, ya bisa aktif? bisa insya Allah, Ustaz. Bisa insya Allah. Ahlan wa sahlan kepada Umu Ehsan ya. Hari ini kita membaca atau membahas ayat 25. Halaman 25, afwan. Halaman 25. Ya, Umu Ehsan di halaman 25 bagian 3. Bagi yang aktif bisa dinyalakan mic-nya ya agar kita bisa meramaikan ya majelis ini. Di halaman 25 bagian 3 ya, silakan dimulai dari raqam wahid. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid itsnan salasa. Min aina Fatimatu. Fatimatu Hiya minal hindi. hiya minal hindi. Mumtaz, Masya Allah. Min aina Fatimatu hiya minal hindi. Artinya apa, Ummahat? Di mana Fatimah? Dari mana Fatimah? Fatimah dari Hindi. Dari mana Fatimah? Fatimah dari Hindi. Hindi apa? Oh, India. India. Mumtaz, Masya Allah. Ya, Hindus ya. Ya. Dari dinisbatkan kepada Nahrul Hindis. Nahrul Hindis. Nahrul Hindis artinya sungai. Sungai Hindus. Ya. Maka disebut dengan Hindus, yaitu India. Ya. Tempat turunnya Adam alaihissalam. Baik, berikutnya rakam itsnan. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid itsnan salasa. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Masya Allah. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Ya, sama-sama ya. Di sini silakan diartikan nih, Ummahat. Kharajal mudarris. Ma mana kharajal mudarris? Telah keluar guru Mhm. dari Guru. kelas dan telah pergi
ke direktur, kepala, Direktur atau pimpinan. pimpinan. Masya Allah. Ya. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Ya, guru telah keluar dari kelas dan guru telah pergi ke pimpinan. Nah, ada yang menarik di sini. Beberapa fiil di dalam bahasa Arab ya, itu berpasangan dengan huruf jar. Contoh, zahaba. Zahaba akan selalu berpasangan dengan ila. Dan khoroja akan senantiasa berpasangan dengan min. Dalam dasar bahasa Arab ya kita bicara. Di kelas ini, di kelas A. Zahaba pergi ke, nggak ada pergi dari. Kecuali ada kata kerja khoroja di dalam satu kalimat. Saya pergi dari Jakarta ya, dan keluar ke Palembang misalkan. Nah, itu bisa kalau seperti itu. Tapi kalau hanya ada satu kata kerja, zahaba, maka dia harus menggunakan pasangannya, yaitu ila. Khoroja pun sama. Ya. Dia akan senantiasa berpasangan dengan min. Ya. Kecuali di dalam satu kalimat ada dua kata kerja, khoroja dan zahaba. Ya. Nggak ada keluar ke masjid. Ya, Muhammad keluar ke masjid, nggak ada. Adanya Muhammad pergi ke masjid. Atau Muhammad keluar dari masjid. Nggak ada ke masjid. Seperti itu. Ahlan wa sahlan wa marhaban biki kepada Ibu Niken ya yang baru hadir pada sore hari ini. Hari ini kita membahas halaman 25 bagian 3 masuk ke nomor 2 ya Ibu Niken. Ya. Dan di sini kita sedang membahas dengan kata kerja, di mana sebuah kata kerja, beberapa kata kerja akan senantiasa berpasangan dengan huruf jar. Di antaranya ini, zahaba, ila, khoroja, min. Ya. Ya. Baik, kita akan lanjut kepada rakam salasa, nomor yang ketiga. Silakan bisa dibaca bersama-sama. Wahid Islam salasa. Silakan. Zahabat tajiru ilal dukani. Ilad Ilak dukani. dukani. Masya Allah. Zahabat tajiru ilad dukani. Masya Allah. Apa artinya? Pedagang pergi ke toko. Pedagang pergi ke toko. Masya Allah. Sahih. Ya. Pedagang pergi ke toko. Nah, rakam arba'ah. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid isnan salasa. Kharaja Hamidu minal ghurfati wa dhahaba ilal hamami. Masya Allah. Kharaja Hamidun ya. Minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Artinya, Ummahat. Hamid telah keluar dari ghurfah itu ruang tamu ya. Kemana tuh ghurfah? Ruangan atau kamar. Lalu? Dan dia telah pergi ke kamar mandi, toilet. Dan dia telah pergi ke kamar mandi. Ya, kalau toilet bukan hammam namanya. Ada yang masih ingat? Mirhadu. Mirhadun.
Al-mirhadu atau mirhadun artinya toilet. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammam. Ya, Masya Allah. Lihat di sini. Kalimatnya kharaja Hamidun min. Wa dhahaba ila. Nah, ini adalah rumus dasar dari kata kerja yang menempel, huruf jar yang menempel dengan kata kerja. Nah, seperti pada kalimat tersebut. Nah, kita lanjutkan kepada rakam hamsa. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid, itsnan, salasa. Silakan, Ummahat. Man kharaja minal fasli. Man kharaja minal fasli. Masya Allah. Gampang ya? Artinya, man kharaja. Siapa yang telah keluar dari kelas? Siapa yang telah keluar dari kelas? Sahih. Masya Allah. Ya. Kalau pakai zahaba berarti man zahaba ilal fasli. Pasangannya ila. Kalau di sini man kharaja minal fasli. Siapa yang telah keluar dari kelas. Sahih. Rakam sita. Silakan Ummahat yang aktif bisa dinyalakan mic-nya. Dibaca bersama-sama. Wahid, itsnan, salasa. Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Ila suqi. Masya Allah. Ya. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Ya. Kharajat talib artinya apa ini Ummahat? Pelajar telah keluar dari sekolah Mm-mm. dan dia telah pergi ke pasar. Dan dia telah pergi ke pasar. Sahih. Masya Allah. Ya. Ini yang aktif Ibu Ana dan Ibu Fitriani aja nih. Yang lain kemana ya? Apakah menyimak ya? Ya. Ataukah yang lain? Ya. Naam. Kita lanjutkan bila demikian. Ya. Dengan pembahasan yang lebih menarik, harusnya kita lebih mengerti ya poin yang keenam ini, alam atau nomor yang keenam, ya khoroja tolib, ya, di mana khoroja artinya keluar dan zahaba artinya pergi, ya. Lalu berikutnya pada nomor 7, nomor terakhir. Silakan dibaca bersama-sama Ummahat. Wahid, itsnan, salasa. Ya, Mm-mm. Khadijatun Khadijatu. Khadijatu minas sini wa Ya. Khalidun minal yabani. Masya Allah. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Ya. Artinya, Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Khalid dari Jepang. Masya Allah. Khadijah minas sin. Khadijah tidak bertanwin karena dia adalah isim mamnu'un minas sarf. Maka disebut Khadijatu, tidak boleh Khadijatun. Minas sini dari China, dari Cina, dari Tiongkok. Wa Khalidun minal Yaban, dan Khalid dia bertanwin karena bukan bagian mamnu'un minas sarf. Ya, minal Yaban dari Jepang. Alhamdulillah. Bagian 3 mudah ya untuk dipahami, hanya saja memang bertahap ya, pelan-pelan, mahlan, qalilan, faqalilan. Ya, butuh pemahaman yang lebih mendalam tentang dhahaba dan kharaja. Oleh karena itu, kita
akan fokus kepada latihan berikutnya terkait dengan huruf jar. Nah, Ummahat lihat di bagian 4. Da' fil faragi fi mayali harfa jarrin munasiban. Da' letakkan fil farag di tempat yang kosong atau di titik-titik. Fi mayali berikut ini harfa jarrin yaitu huruf jar. Munasiban yang cocok. Nah, di sini ada dalam kurung nih. Ada min, ila, fi, ala. Nah, Ummahat tinggal tempel menempel. Mana yang tepat? Nah, ya. Apakah min artinya dari, ila artinya ke, ala artinya di atas, fi artinya di dalam atau di. Ya. Kita lihat pada rakam wahid nomor 1. Al-kitabu titik-titik-titik. Al-maktabi. Apa kira-kira Ummahat? Benar. Allah. Allah. Ala al-kitabu. Maktab. Lihat ya, apakah benar? Allah maktabu. Nah, al-kitabu. Ada Ya. yang jawab alal maktabu. Coba kita lihat. Harokatnya jadi apa al-maktab Ummahat? Karena ada ala. Ala ini mengkasrohkan nih harokat akhir nih. Tadinya al-maktabu. Ya. Lalu berubah menjadi apa? Bi. Alal maktabi. Ya, alal maktabu salah yang betul. Alal maktabi. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu, betul nggak? Buku di atas meja. Sohi ya, Ummahat. Alhamdulillah. Ya. Nah, mungkin buku, ya. Buku ke meja misalkan. Ilal maktab, bukan. Ya, lebih tepatnya adalah di atas meja. Meja. Kalau Alkitabu fil maktab belum tentu. Meja juga kan ada yang ada lokernya, ada juga yang nggak ada. Ya, masih umum. Tapi kalau meja biasanya naruh buku di mana? Dia di atas meja. Gitu ya. Di atas meja. Sahih. Rakam isnan. At-talibu titik-titik-titik al-fasli. Apa kira-kira Ummahat? Fil. Min. At-talibu fil fasli. Ada yang bilang at-talibu minal fasli, ada yang bilang at-talibu fil fasli. Mana kira-kira yang benar? Nah, ya. Fil. Nah, maka kalau kita lihat, kalau seumpama at-talibu min, bisa juga. Sebagaimana nomor 7, juga pakai min. Menerangkan tempat setelah min. Ya. Tapi kalau yang mau lebih tepat lagi, fi. At-talibu fil fasli. At-talibu minal fasli masih boleh. Yang nggak boleh, at-talibu alal fasli. Apa artinya at-talibu alal fasli? Murid Itu di atas kelas. Murid itu di atas kelas. Naam. Ya. Jadi yang sahih at-talibu fil fasli. Ya. Naam. Ya. Paham tuh. Fahimna insyaallah. Gimana insyaallah. Pahimna insyaallah. Berikutnya rakam salasah. Zahaba Hamidun Ilal titik-titik jami'ah. jami'ah. Tuh. Masya Allah. Jami'atu. Jami'ati. 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 Ilal jami'ati. Jami'ati salah. Iya, nggak apa-apa ya. Namanya belajar. Ya. Zahaba Hamidun ilal jami'ati. Kenapa ila? Ayo. Kenapa nggak min? Atau fi? Pasangan Dahaba dari tadi ya, dahaba. ada pasangan dari dahabanya. Mumtaz. Masya Allah. Nah, ini ya.
Zahaba ila. Zahaba Hamidun ilal jami'ati. Ya, Hamid telah pergi ke universitas atau ke kampus. Ya, Masya Allah. Sahih. Rakam arba'ah. Kharajal mudir titik-titik madrasah. Apa kira-kira ya? Apa kira-kira jawabannya? Ini horoja nih. Kalau horoja pakai apa Ibu Ana? Min. In. Masya Khorojal Allah. mudiru Mm-mm. minal 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 mudarosati. madrasati. madrasati. Nah, ini menarik ya Umahat ya. Kata madrasati atau al-mudarrisati itu sama ya, cuma beda harokat nih. Bisa madrasatu, bisa mudarrisatu. Ya. Satu kosakata harokatnya berbeda, artinya beda. Ya. Kalau tadi Ibu Fitriani bilang al-mudarrisa artinya guru perempuan. Tapi kalau al-madrasah artinya sekolah. Ya, beda ya, guru perempuan dengan sekolah beda, tapi tulisannya sama, harokatnya berbeda. Maka kharajal mudiru minal madrasati artinya pimpinan telah keluar dari sekolah. Fahim tunna insyaallah? Wahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Nah, ini rakam khamsah nih. Terakhir, Ummahat. Silakan dibaca bersama-sama. Apa jawabannya? Jahaba Muhammadun Dun, minas sini ilal yabani. Yabani. ilal yabani. Ya. Nah, perhatikan di sini. Zahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Lah itu boleh zahaba setelahnya min. Ingat dalam satu kalimat harus tetap ada ila. Boleh nggak ditambahin min? Boleh. Atau dibalik juga boleh. Zahaba Muhammadun ila sini minal yaban. Tapi terjemahannya berbeda. Kalau tadi yang pertama, Zahaba Muhammadun ila minas sini ilal yaban. Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Ya. Tapi kalau yang kedua, kalimat kedua, Muhammad telah pergi ke Cina Ini dari ya Jepang. Jepang. Boleh nggak? Boleh dua-duanya. Ya, boleh dua-duanya. Tergantung ya apa yang kita mau. Kita mau dari mana kemana atau kemana dari mana. Ya, boleh. Selama zahaba harus ada huruf jar namanya ila. Fahim tunna Ummahat? Wahimna insyaallah. 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 Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya kita lihat al-kalimatul jadidah. Kata-kata baru dari kalimat atau kata yang pertama. Apa ini bacaannya kata pertama? Madrasatu. Al-madrasatu. Artinya Sekolah. sekolah. Bawahnya Bahu. matbahu. Artinya Dapur. 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 Berikutnya, ini sudah pernah kita bahas nih kosakatanya. Yabanu. No. Al-yabanu. Artinya Jepang. Jepang. bawahnya lagi. Al-mudiru. Mudiru. Artinya Pimpinan. pimpinan. Masya Allah. Berikutnya Al-faslu. Al-faslu. al-faslu.
Artinya kelas. kelas. Masya Allah. Berikutnya Al-ghurfatu, al-ghurfatu. Artinya ruangan. ruangan. Kamar. Ruangan al-ghurfatu atau kamar. Betul. Ya. Berikutnya Asin, asinu. Artinya Cina, Cina. Sahih. Zahaba. telah pergi. Telah. Ya, dia laki-laki telah pergi. Berikutnya apa nih? Al-hamam, Amamu. Artinya kamar mandi. kamar mandi. Berikutnya Al-Jami'atu. jami'atu. Artinya Universitas. universitas. Sahih. Berikutnya Al-Hindu, al-Hindu. Artinya India. India. Berikutnya Oroja, khoroja. Artinya telah keluar. dia telah keluar. Berikutnya Al-Mirhadu, al-mirhadu. Artinya toilet. toilet atau WC. Ya. Berikutnya As-suq, Asyuku. as-suqu. Artinya Pasar. 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 Berikutnya Al-Filipin, Filipino. Filipinu. Artinya Filipin, Filipina. Filipina. Masya Allah. Lihat di dalam kotak paling bawah, ya, persegi panjang ya kita lihat ya. Ada huruf jar, ada 4. Nah, ini ringkasannya ya. Semua ini adalah khulasah, ringkasan. Fi, ala, min, ila adalah min hurufil jarri. Ya. Jadi kita tutup buku sampai huruf jar hanya 4 saja. Ya, pada pelajaran yang keempat. Hal min soalin, ada yang ingin ditanyakan umat sebelum kita masuk pelajaran kelima. Kaidah baru. Silakan. Ya, bagi yang baru hadir, ya, seperti Ibu Andriani, ya, ahlan wa sahlan. Hari ini kita menyelesaikan pelajaran yang keempat dan kita masuk ke pelajaran kelima di halaman 27 insyaallah. Ya. Ada yang ingin tanyakan Umahat? Silakan. Maafis soal. Tidak ada pertanyaan. Wadih. Jika ditanya wadih, artinya jelas. Maka jawabnya wadih insyaallah. Wadih Umahat. Wabih insya Allah. Wadih insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke pelajaran kelima. Nah, mohon diingat nih pelajaran kelima nih. Apa yang akan kita bahas di pelajaran kelima? Dan kaidah apa yang akan dibahas? Ya, kaidah ini akan berkesinambungan Ummahat seperti kemarin ya. Kaidahnya mubtada khobar. Kalau huruf jar bukan kaidah ya, jenis kosakata. Ya. Hadza hadhihi isim isyarah, jenis kosakata. Ini namanya yang kita bahas kaidah jenis susunan. Nah, pelajaran kelima kita akan membahas jenis susunan baru Ummahat. Nama susunannya adalah, mohon dicatat ya. Mudhafun wa mudhafun ilaihi. Ya. Wa mudhafun ilaihi. Apa namanya Ummahat? Mudhafun ilaih. wa mudhafun ilaih. Iya. Mudhafun wa mudhafun ilaihi. Apa ini mudhafun wa mudhafun ilaihi? Sama. Ada mubtada, ada khobar, temennya tuh. Dia berpasangan. Bahasa Arab tuh begitu, berpasangan. Namanya juga susunan. Kan nggak mungkin susunan itu satu kata.
Nah, kalau jadi dua kata, 3 kata, 4 kata, lebih dari 2 kata itu disebut dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, di dalam bahasa Arab ada namanya mubtada, pasangannya khobar. Mudhof, pasangannya mudhofun ilaih. Nah, apa itu mudhof dan mudhofun ilaih? Kita tidak mengartikan per kata, nanti akan membingungkan umahat di kelas baru, kelas A, pemula, maka kita artikan secara tekstual. Mudhofun wa mudhofun ilaih artinya adalah susunan kepemilikan. Susunan apa, umahat? Kepemilikan. Kepemilikan. Contohnya, karena kita orang Indonesia, pendekatannya bahasa Indonesia, misalkan. Ini mobil Muhammad. Ini mobil Muhammad tuh maksudnya apa? Ini mobil milik Muhammad. Kan ada yang tersirat ya. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah, ini ada yang tersirat. Ini mobilnya Muhammad. Maksudnya mobilnya Muhammad tuh mobil milik Muhammad. Ini bukunya Hamid. Oh, ini bukunya Hamid. Beda nih. Buku ini milik Hamid. Beda. Kalau buku ini milik Hamid, susunannya mubtada khobar. Tapi kalau kita bilang ini bukunya Hamid, ini buku milik Hamid, ini buku punya Hamid, itu adalah susunan kepemilikan. Mudhof wa mudhofun apa? Mudhof wa mudhofun Ilaih. ilaihi. Contoh, dulu kita belajar yang namanya Al-Kitabu Jadidun. Artinya, umahat. Buku itu baru. Buku itu baru. Namanya susunan apa ini? Mubtada khobar. Mubtada. Ini namanya mubtada, afwan. Ini namanya mubtada. Sampingnya namanya khobar. Dia temenan gitu ya, pasangan. Nah, kalau susunan mudhof wa mudhofun ilaih, contohnya buku, kitab, ya. Guru, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab guru, umahat? Mudarrisun. Mudarris. Nah, ini adalah susunan mudhof wa mudhofun ilaih dengan kaidah. Catat ya kaidahnya. Kita coba hapus dulu yang atasnya. Kaidahnya. Yang pertama, dia depannya tidak boleh beralif lam. Nah, ini nggak boleh nih beralif lam. Ya. Depannya. Kalau mubtada, depannya wajib pakai apa? Pakai apa nih namanya nih? Alif lam. Kalau mubtada. Kalau susunan kepemilikan, depannya tidak boleh pakai alif lam. Haram hukumnya. Ya, ini kaidah pertama. Ini nomor 1 kaidahnya. Kaidahnya yang kedua, dari segi penulisannya. Depannya tidak pakai alif lam. Yang kedua, nih. Apa maksudnya? Tidak boleh bertanwin. Tanwin itu apa? Domatain, fathatain, atau kasroh? Kasrotain. Iya. Ya. Oh gitu. Ya. Berarti nggak boleh kitabun dong. Nggak boleh. Ya. Karena aturan mainnya begitu. Ada 2 nih. Kaidahnya baru nih. Ciri-ciri mudhof wa mudhofun ilaih.
depannya tidak boleh beralif lam. Yang kedua, harokat akhir ya pada kata pertama tidak boleh bertanwin, tapi boleh harokat fathah aja boleh, kasroh saja boleh, domah saja boleh, tapi domatain nggak boleh, fathatain nggak boleh, kasrotain itu nggak boleh. Ya, itu kaidah yang kedua pada kata pertama. Ini kan kata pertama nih. Nah, kata keduanya, ya, kaidah yang ketiga, dia wajib apa namanya nih? Beralif lam. Ya, atau nama orang Muhammad misalkan. Fatima, nama orang bebas. Kalau nama orang kan nggak boleh pakai alif lam ya. Memang dari sananya. Kasihan pemberian ibunya kan, pemberian orang tua. Namanya siapa? Namanya Al-Muhammad. Oh bukan, nama anak saya Muhammad, bukan Al-Muhammad. Ya, ya. Jadi alif lam ini hanya berlaku kepada benda ataupun profesi. Kalau nama orang, nggak bisa. Tapi boleh nama orang pada kata kedua di sini. Ya. Al-Mudarris. Ya. Jadi kaidah yang ketiga, kata keduanya harus pakai alif lam. Nah, kaidah yang keempat, ya, nih, harokat akhir pada kata kedua harus apa? Kasrah. Ya. Lah, bukan kan nggak ada huruf jar. Iya, nggak ada memang huruf jar. Tapi tidak semua kalau ketemu huruf jar harus kasroh. Ada juga kok yang tidak ketemu huruf jar, tapi kosakatanya tetap kasroh harokat akhirnya. Apa itu? Nah, ini susunan kepemilikan. Ya. Nah, jadilah sebuah kalimat kepemilikan. Namanya Kitabul Mudarrisi. Artinya buku milik guru atau bukunya guru atau buku guru. Buku punya guru, bebas. Mau namanya apa yang penting milik kepemilikan. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita coba ke percakapan, Umar. Ya. Kita bahas percakapan ya, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan. Ya, Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima, halaman 27. Ada Said, ada Yasir. Nah, Ana yang menjadi Said, Ummahat menjadi Yasir. Biar mudah dipahami. Ya. Baik, kita mulai. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru? La, hada kitabu Hamid. Masya Allah. Aina kitabu Muhammadin? Huwa ala Tadi hunaka. Hunaka. Masya Allah. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktil Dari mudir. mudarrisi. Mudarrisi. Masya Allah. Qalamu man hadha ya Aliyu? Hada Kolamu Mudarrisi. Masya Allah. Aina hakibatul mudarrisi? hiya tahtal maktabi. Masya Allah. Luar biasa. Ya, dapat dipahami dengan baik di pelajaran yang kelima. Kita bahas, Umar. Ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Kita mulai dari Said. Said ini bertanya, Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Apa artinya, Umar? Apa artinya A? Apakah? Apakah buku ini punya Muhammad, wahai Yasir? Apakah buku ini punya Muhammad, wahai Yasir? Jadi kalau menerjemahkan, karena kan susunan bahasa Arab dengan susunan bahasa Indonesia beda.
Ummahat harus muter-muterin dulu nih. Jangan diartikan secara per kata. Apakah buku Muhammad ini wahai Yasir? Bukan. Apakah buku ini milik Muhammad? Nah, lihat di situ tuh. Jelas di situ Kitabu apa? Hamidin. Muhammadin. Oh, Nah, udah pilih. iya betul. Ya, udah sesuai tuh. Ini 1 rumusnya, 2, 3, 4. Ya, sama dengan yang di bawah. Ya. Kalau ini yang ketiga, kenapa dia nggak pakai alif lam? Karena dia nama orang. Ya, nama orang nggak boleh pakai alif lam. Seperti itu. Ya. Setelah itu Syekh Sudais pakai alif lam, namanya As-Sudais. As-Sudais itu bukan nama orang. Umat harus ini kita harus meluruskan nih. Kalau ada ulama, ada qori, Imam Masjidil Haram namanya Syekh Sudais, nama asli bukan Syekh Sudais. Sudais itu adalah marganya. As-Sudais. As-Sudais pakai alif lam artinya Alu-Sudais. Keluarganya Sudais. Sudais itu marga. Kayak kita ada apa Nasution ya, marga Medan gitu kan. Nah, nama aslinya siapa? Abdurrahman. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Jadi nama orang nggak ada yang pakai alif lam. Kecuali dia marga. Atau dia memang pengkhususan. Gitu ya. Seperti itu. Fahimtunna ummahat? Inna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. La hada kitabu Hamidin. Apa artinya ummahat? Bukan ini Tidak, bukunya buku Hamid. ini Bukan. Ya. Bukan apa tidak ummahat? Tidak. Nah, ya. Tidak ya. Yang betul tidak. Hada kitabu Hamid. Hamidin. Tidak, ini adalah bukunya Hamid. Nah, sama nih buku milik Hamid. Aina kitabu Muhammadin. Apa artinya? Di mana buku Muhammad? Muhammad. Bukunya Muhammad. Huwa alal maktabi hunaka. Itu Dia di atas meja. Di sana. Di Ya. sana. Betul, Masya Allah. Ada bahasa Arab huna dan ada bahasa Arab hunaka. Kalau huna artinya di sini. Hunaka artinya di sana. Ya. Kita lanjutkan. Aina daftaru Ammarin. Di Apa mana? artinya? Di mana buku tulis Ammar? Nah, daftar artinya buku tulis milik Ammar. Ya. Huwa ala maktabil mudarrisi. Artinya Buku itu ada di atas meja siapa? meja mudaris, guru. Nah, guru, betul. Huwa ala maktabil mudarrisi. Lah, kok ini maktabil? Karena ada apa? Ala. Ala. Kenapa dia ala maktabi? Kenapa nggak pakai alif lam? Karena itu mudhof. Iya. Ini namanya mudhof. Ini namanya kok maktabil maktab salah fan ya. Maktabil mudarrisi. Nah, ini namanya Mudhafun mudhofun ilaih. ilaihi. Ya. Kalimat kepemilikan. Sahih. Berikutnya, qalamu man hada ya Ali. Artinya,
Pena. Ya, ini Pulpen milik siapa ini, wahai Ali? Nah, pulpen siapa ini? Wahai Ali. Ali. Nah, ini juga sama susunannya mudhofun ilaih Ummahat, pertanyaannya. Kolamu adalah mudhof. Sesuai itu nggak pakai alif lam, dhamma saja. Cuma yang ini mudhofun ilaih belum kita bahas. Di mana mudhofun ilaihnya di dalamnya ada yang namanya kata Tanya. tanya. Ya. Ini udah bercabang lagi tuh pembahasannya. Wah, memang nanti akan ada cabang-cabangnya. Iya, betul. Ya. Kan kita baru membahas tentang dasarnya. Ya. Berikutnya, kita percepat. Hadza qalamul mudarrisi, artinya Ini pulpennya guru. pulpennya guru ini. Penanya Guru. susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Kepemilikan. Aina hakibatul mudarrisi? Di mana tasnya guru? Hakibah artinya tas ya, kata baru nih. Di mana tas milik guru, punya guru? Maka jawaban yang terakhir, hiya tahtal maktabi. Artinya Di bawah Di meja. bawah meja. hiya kembali kepada si hakibah. Hakibahnya guru, hakibah itu tas. Karena hakibah ada tak marbutonya, berarti dia mu'annas. Dan mu'annas kata gantinya adalah huwa apa hiya? Iya. Hiya. Iya. Ya. Lalu ada kata baru namanya tahta. Nah, ini kenalan juga ya, kita harus kenalan. Tahta itu adalah saudaranya huruf jar, Ummahat. Siapa nama saudaranya huruf jar? Namanya dzorfun atau dzorof. Wah, memang huruf jar ada saudaranya? Ada. Ya. Namanya dzorof. Dzorof nanti ada lagi cabang-cabangnya lagi. Banyak sekali. Ya. Tapi konsepnya sama, namanya juga saudara. Ya. Saudara itu ya mirip-mirip lah gitu ya. Nah, di antara kemiripannya apa? Dia mengkasrohkan harakat akhir. Tahta al-maktabi. Aslinya al-maktabu. Karena ketemu si tahta ini di bawah artinya al-maktabi. Seperti itu. Fahimtunna Ummahat? Insya Allah. Insya Allah. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nah, kalau tidak ada tugasnya untuk Ummahat. Ya. Tugasnya adalah ya mencari ya kata itu ini ya apa jabatan bukan itu tahta bahasa Indonesia ya seperti itu. Fahimtunna Ummahat? Fahimna. Nah, insya Allah. Hal min soalin, ada yang ingin tanyakan? Maafi soal. Masya Allah. Ya baru kali ini ya kelas A ini kalau ditanya ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan, Masya Allah. Ya, luar biasa. Kelas B aja yang lama nih, ntar malam nih kelas B. Paling pusing ya. Yang ngomong banyak, yang nanya juga banyak gitu ya. Ya. Tapi ini yang paling kalem ini, Masya Allah. Barakallahu fikunna kepada Ummahat. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan, Ummahat. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Semoga
Yang sedikit ini bermanfaat, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Allah khairan Ustaz.